Shalom, selamat pagi Happy Short Family. Kembali lagi bersama saya. Saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini tentang toxic friendship. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang baru lagi Bapa. Berkati kami hari ini, biarlah hari ini bisa menjadi hari yang lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa menerima renungan pagi ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, pagi ini saya akan membawa renungan yang berjudul tadi sudah disebutkan, itu toxic friendship. Apa sih itu? Itu adalah hubungan pertemanan yang toksik ya, atau yang racun ya. Bilang toksik itu racun adalah hubungan yang tidak baik. Dilansir dari laman Very Well Mind, pengertian toxic friendship adalah hubungan yang membuat Anda merasa direndahkan, disalahpahami, dibuang, atau bahkan diserang. Secara sederhana, hubungan ini justru membuat Anda merasa menjadi pribadi yang lebih buruk daripada ketika sedang sendiri. Kenapa saya membawakan ini? Karena ini juga ada kesaksian saya tentang toxic friendship ini. Itu adalah pertemanan yang kurang sehat ya, bisa dibilang. Karena ternyata setelah sekian lama circle saya makin lama, setelah pembelajaran saya yang dulu itu setahun, membuat saya menjadi lebih aware lagi sekarang. Jadi circle-nya mungkin banyak yang bilang kalau makin umur tambah dewasa itu circle-nya makin kecil, dan saya mengiyakan itu. Dan memang nyatanya nggak apa-apa circle kecil tapi berkualitas daripada circle besar tapi tidak berkualitas. Kesaksiannya seperti ini. Jadi saya punya teman, itu teman dari Sela juga. Ternyata setelah lambat laun makin lama makin kesini, menurut saya ini sesuatu yang kok temenannya lama-lama makin begini ya, bilang. Saya merasakan bukannya ada saling support satu sama lain, tetapi kok malah sedikit menjatuhkan gitu loh. Karena mereka sudah melihat nilai negatif satu sisi, jadinya setiap apa yang saya lakukan, setiap yang kita lakukan itu, kalau kita sudah dipandang negatif sama orang, apapun yang kita lakukan pasti akan dipandang rendah terus. Jadi setiap itu kalau kita lagi kumpul-kumpul nih, misalnya dia bilang kita kemana nih, atau misalnya tanyalah pendapatnya mau makan apa. Setiap saya mengutarakan pendapat pasti nggak pernah didengerin. Saya bilang kenapa begini ya lama-lama ya, kok terus ada satu ketika juga kita nggak bisa ikut mereka atau seperti ya ajakan mereka lah, tapi kok kita bukannya malah diomongin gitu di belakang gitu loh. Jadi anggapannya adalah ketika kita nggak ada mereka ngomongin, dan ketika orang itu nggak ada diomongin lagi. Jadi ngerti maksudnya? Jadi ketika misalnya nggak ada si A, nah si B sama C lagi kumpul, nah si B C kumpul ngomongin si A. Nah kalau si A nya nggak ada, si A nya ada, B nya ada, ngomongin si C. Nah jadi seperti itu. Nah memang setiap perkumpulan pasti ada seperti itu. Tapi kita harus bisa memilih bahwa benar-benar hubungan itu dalam pertemanan ya, untuk sehari-hari kita bagaimana menentukannya. Nah terutama juga hubungan kita sama Tuhan gitu. Tanda-tanda toksik itu adalah Anda memberi lebih dari apa yang Anda dapatkan, sampai di titik di mana Anda merasa tidak dihargai dan hanya dimanfaatkan. Harga diri terus menurun seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, tidak mendapat dukungan, melainkan selalu direndahkan, disalahpahami akan segala tindakan. Nah, jadi setiap apa yang saya dan Sela bilang gitu, misalnya kita nggak bisa ikut nih, sorry ya, tapi kita diomongin bukannya disupport, tapi alasan kita itu prioritasnya adalah misalnya kita nggak mau ikut nih, kita ada punya prioritas lain gitu. Misalkan kita mau pergi, sayang nih uangnya gue mau pakai untuk kebutuhan menikah. Tapi mereka bukannya mensupport, tapi malah kayaknya tuh secara nggak langsung menjatuhkan gitu loh. Udahlah ikut aja setahun nggak sekali ini gitu kan, karena akan ada acara untuk di bulan Desember, acara lumayan besar itu acara tahunan lah yang kemarin skip 2 tahun. Nah terus saya bilang sayang duitnya gue bisa buat bayar vendor wedding. Saya bilang, terus mereka bilang nggak apa-apa lah setahun sekali, katanya kapan lagi, tahun depan belum tentu. Dia bilang abis merit juga lu pengeluaran ada lagi. Ini posisinya orang yang berbicara ini dia belum menikah dan akan menikah di bulan Oktober, which is acara itu Desember, Oktober dia sudah melaksanakan pernikahan, sedangkan saya kan masih tahun depan.
otomatis kan pengeluaran saya harus lebih prioritasnya kemana kan. Tapi dia bukannya mensupport, oh ya udah nggak apa-apa deh, fokus aja, tetap semangat gitu loh. Tapi mereka malah seperti itu. Menurut saya ini merupakan ya adalah hubungan pertemanan yang nggak sehat, saya bilang. Yaitu yang bilang saya toxic friendship ini. Jadi kita sebagai anak muda yang mendengarkan ini adalah pilihlah circle yang baik. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Waktu itu sebelumnya juga saya ada speak up di grup teman-temannya ini juga, ada yang celetuk gini, ayo ikut aja ke puncak, tapi bukan ke saya ngomongnya, tapi ke teman yang mau ke gereja. Dia bilang doa bisa kapan aja. Oh gitu, lagi doa 10 hari, diajakin pergi. Terus temannya kita ini juga nggak bisa, gue ada doa 10 hari. Terus ada yang celetuk gitu, doa bisa kapan aja. Langsung di situ saya langsung bilang, sorry nih, lo bisa ngomong doa kapan saja, tapi lo bisa tahu mati kapan aja emang. Saya langsung bilang, saya berkaca dalam waktu ketika maminya Sheila dipanggil. Kita lagi makan, lagi happy, tiba-tiba Tuhan panggil. Emang ada yang tahu? Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Makanya jangan sampai kita berbicara gitu, doa bisa kapan aja, ini bisa kapan aja. Hey, kita nggak tahu waktu Tuhan tuh kapan. Yang kita bisa tahu adalah kita terus berusaha fokus sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan dengan baik. Kita nggak tahu. Oke, secara manusia, oke kita bisa fun-fun, tapi kita nggak ada yang tahu besok. Habis setelah ini saya juga melakukan apa, kita nggak ada yang tahu. Gitu loh. Nah, terus banyak yang bilang nah cara-caranya apa sih? Yaitu menjaga jarak. Ya, kita udah tahu dengan circle kita yang seperti itu, kita mungkin harus jaga jarak, tinggalkan perlahan, terus memiliki waktu yang me time lah, waktu sama Tuhan, sama keluarga yang lebih intens lagi dibandingin sama teman-teman kita. Terus bilang, tenang, kan banyak pengen banget ngejauh tapi takut nggak punya teman lagi. Tenang aja, karena sering banget pemikiran ini menjadi penghalang untuk kita move on atau menjauh dari hubungan yang toksik itu. Terlebih hubungan pertemanan yang sehari-hari ketemu, sehari-hari berkomunikasi, memang tidak mudah, nggak bisa langsung lepas. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Butuh niat, keberanian dan kesungguhan yang kuat, dan dengan dari diri kita, kalau memang kita bilang oke, gue akan menjauh, dan berdoa sama Tuhan, minta Tuhan berikan aku kekuatan gitu loh untuk bisa perlahan-lahan melepas dari circle itu gitu kan. Tenang, kita punya teman atau sahabat yang selalu 7/24 ya, yang selalu gak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Malah terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Kita ingat kita ninggalin dan asik bahkan lupa sama Tuhan. Itu aja. Jadi biarlah ini renungan bisa membawa kita agar kita lebih memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.